Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Levina Yakob dengan NIM 1320134042. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan membahas tentang materi tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi pemicu tindakan kecurangan atau fraud pada perusahaan. Masalah sumber daya manusia menjadi sorotan dan tumpuan bagi kalangan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Kedudukan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan sangat penting. Perusahaan sering menemukan kesulitan dalam mengatur karyawan, di mana lemahnya sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh para manajemen atau pemimpin memungkinkan karyawan melakukan kecurangan atau fraud. Karena dirasanya ada kesempatan dan peluang untuk menjalankan kecurangannya, serta tidak ada pengawasan yang ketat dari pihak manajemen atau pemimpin. Tingkat budaya di sekitar kita yang akrab akan korupsi, kolusi, dan nepotisme membuat semua pihak mawas diri untuk mencegah dan menghadapi tindakan fraud yang sewaktu-waktu dapat terjadi di sektor publik maupun swasta. Mulai dari sektor usaha terkecil hingga bisnis besar, lokal maupun internasional. Dimungkinkan dijalankan oleh beberapa orang karyawan yang dapat melakukan fraud seperti penggelapan aset perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan dan tidak dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Ketua Kota 2010 menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Sejalan dengan itu, Albrecht et al. 2012 menyatakan dalam istilah fraud triangle, di mana fraud triangle ini terdiri dari pressure, opportunity, dan rationalization. Sejalan dengan kurang pendapat para ahli tersebut, Karyono 2013 berpendapat bahwa dalam teori segitiga, perilaku fraud didukung oleh 3 unsur, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. PTX Indonesia bergerak di bidang distributor yang dimana sebagai perantara yang menyalurkan produk di pabrik manufakturer ke pengecer atau retailer. PTX Indonesia di Bali memiliki cabang di Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kota Singaraja. Yang memiliki divisi kepala cabang. Adanya target penjualan yang diberikan supervisi kepada salesman membuat salesman melakukan fraud agar target yang diberikan bisa tercapai walaupun tidak terjual. Hal yang dilakukan salesman yaitu memanipulasi nama toko. Salesman melakukan hal tersebut karena adanya tekanan yang dirasakannya terlalu berat untuk mencapai target yang setiap harinya. Mereka berpikir hal tersebut yang pantas dilakukan untuk bisa mencapai target. Kecurangan yang kedua masih dilakukan oleh salesman. Tidak semua yang memiliki jabatan salesman melakukan hal ini, di mana mereka menggunakan uang hasil penjualannya terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut dikarenakan karena mereka merasa kekurangan uang dan harus membayar utang. Yang berikut, penjelasan berikut tentang telaah literatur dan penemuan hipotesis pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Ketua Kota 2010 menjelaskan bahwa tekanan atau pressure ini bermula dari penggelapan uang perusahaan oleh pelaku karena ada tekanan yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Konsep yang paling penting di sini adalah suatu tekanan yang menghimpit hidupnya berupa kebutuhan akan uang, dan ia tidak bisa berbagi atau sharing dengan orang lain. Albert et al. 2012 menyatakan bahwa semakin tinggi pressure, tekanan ini berasal dari tekanan pihak internal. Tekanan pihak internal di sini adalah target keuangan yang ditetapkan oleh perusahaan kepada manajemen untuk bisa mencapainya. Salah satu motivasi untuk melakukan fraud adalah untuk memenuhi target keuangan internal. Target keuangan internal yang dipatukan oleh manajemen membuat mereka termotivasi untuk melakukan fraud ketika target keuangan tersebut berkaitan dengan perjanjian kompensasi atau bonus plan. Selain itu, tekanan organisasi yang selalu menuntut kinerja pegawai agar sesuai dengan target juga memberikan andil besar bagi seseorang dalam memicu seseorang untuk melakukan fraud. Mustikari 2013. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut. H1. Tekanan berpengaruh terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Pengaruh kesempatan terhadap tindakan kecurangan fraud menurut Cahyono et al. 2017, peluang dapat terjadi karena 2 hal, yaitu yang pertama adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan organisasi dan sistem yang ada akan lebih mudah melakukan fraud. Dan yang kedua adalah kurang efektif kontrol karena masih dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan penipuan. Dalam melakukan fraud, pelaku meyakini bahwa tindakan yang dilakukan kemungkinan lebih kecil untuk diketahui oleh orang lain sehingga peluang untuk berbuat curang akan semakin besar. Susandra dan Hartina 2018.
Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut. H2, kesempatan berpengaruh terhadap tindak kecurangan atau fraud. Pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Rasionalisasi didefinisikan sebagai bentuk sikap dan proses berpikir seseorang yang didasari atas dasar berbagai pertimbangan moral. Individu karyawan untuk merasionalisasikan perilaku fraud dengan menggunakan beragam alasan sebagai bentuk pembenaran atas perilakunya. Apriyadi dan Fahirai 2014. Pembenaran rasional dilakukan oleh pelaku dengan anggapan bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar dan wajar meskipun ada pihak yang menjadi korban atas perbuatannya. Hampir semua tindakan fraud yang dilakukan oleh pelaku dasari atas dasar rasionalisasi atau pembenaran, dan tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi dalam memberikan andil munculnya tindakan fraud atau kecurangan. Penelitian ini dilakukan di 5 cabang PTX yang ada di Provinsi Bali, yaitu Denpasar, Tabanan, Klungkung, Gianyar, dan Singaraja. Peneliti memilih seluruh kantor cabang di Bali karena peneliti ingin memperoleh hasil penelitian yang memang benar-benar menggambarkan kondisi real di lapangan yang menyebabkan terjadinya fraud. Berdasarkan hasil analisis diketahui persamaan garis regresi untuk mengetahui pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PTX dengan menggunakan analisis koefisien beta. Hasil perhitungan konstanta dan koefisien beta dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan perhitungan regresi linier, pada tabel 1 maka didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 8,500 tambah 0,290 X1 tambah 0,209 X2 tambah 0,335 X3 keterangan Y tindakan kecurangan atau fraud, X1 tekanan, X2 kesempatan, dan X3 adalah rasionalisasi. Pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh tekanan terhadap tindakan fraud pada perusahaan cabang PTX di Provinsi Bali dapat diketahui dengan menggunakan uji T. Berdasarkan tabel 2, diperoleh nilai hitung sama dengan 3,046 dengan nilai p-value sebesar 0,004. Nilai T hitung sama dengan 3,046 lebih besar dari tabel 2,019 dan p-value sebesar 0,004 lebih kecil dari alfa 0,05, maka keputusannya H0 ditolak. Jadi, ada pengaruh tekanan terhadap tindakan fraud pada perusahaan cabang PTX di Provinsi Bali. Pengaruh rasionalisasi terhadap tindak fraud berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali dapat diketahui dengan menggunakan uji T. Berdasarkan tabel 4, diperoleh nilai T hitung sama dengan 3,012 dengan nilai p-value sebesar 0,005. Nilai T hitung sama dengan 3,012. Lebih besar dari T tabel sama dengan 2,019 dan p-value sebesar 0,005. Lebih kecil dari A sama dengan 0,05, maka keputusannya H0 ditolak. Jadi ada pengaruh rasionalisasi terhadap tindak fraud pada PTX cabang Provinsi Bali. Kesimpulan, implikasi, dan keterbatasan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hipotesis terkait dengan pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi terhadap tindak fraud pada PTX cabang Provinsi Bali. Maka dapat ditarik kesimpulan, tekanan berpengaruh positif pada signifikan terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan yang dirasakan karyawan di lingkungan kerja, maka akan semakin tinggi terjadinya fraud yang dilakukan. Kesempatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud pada PTX cabang Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesempatan atau peluang di sebuah perusahaan untuk melakukan kejahatan, maka akan semakin tinggi fraud yang akan terjadi. Rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindak fraud pada PTX cabang Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasionalisasi atau pembenaran dari pelaku, maka akan semakin tinggi terjadinya fraud. Karena pelaku merasa benar melakukan hal tersebut. Berdasarkan hasil, pembahasan, dan simpulan, maka PTX cabang Provinsi Bali diharapkan dapat lebih mengembangkan dan menerapkan disiplin kerja dan memperketat sistem pengendalian di perusahaan agar peluang-peluang untuk melakukan suatu kejahatan tidak dapat terjadi karena sudah ada peraturan dan sistem pengendalian yang ketat. Serta tekanan-tekanan di lingkungan kerja dapat dicarikan jalan keluar agar beban karyawan tidak terlalu berat. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji aspek yang serupa mengenai pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan fraud diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan tindakan fraud.
seperti menambahkan variabel kemampuan dan lain-lain, serta memperbanyak teori-teori tentang variabel yang digunakan serta dapat menggunakan teknik analisis data yang lain agar dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Demikian video pembahasan saya di kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.